dawirat. Bapak Ibu mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam Ustadz dengan semangat. Khususnya ibu-ibu yang menjawab salam, mudahan panjang umur. Amin. Cepat pergi haji. Amin. Mudahan beranak lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bimaulidi sayyidil anam. Wa nahmaduhu ala ma aulana minal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu juz syafa'atil uzma yaumal izdiham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-alim habibullah walau kana fasiqan, al-jahil aduullah walau kana abidan, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimkan tentunya para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Wabil khusus yang kita muliakan Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Haji Samsudin Uti beserta rombongan, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta stafnya, dan yang kita banggakan panitia peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh mereka diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Nabi Muhammad. Amin. Adik-adik kami, anak-anak kami, anak didik kami yang juga sama-sama kita banggakan, para majelis guru madrasah sanawiyah yang juga sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat, para muhibbin, pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi sama-sama sudah kita dengarkan anak-anak kita membaca Al-Quran juz amma, dibaca dari mulai surah Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ini satu kebanggaan bagi kita, terutama orang tuanya, bangga punya anak yang hafal walaupun juz 30. Ini dalam hati orang tuanya, tuh anakku nyara, belum aku lagi. Oh kan kayak itu. Artinya anaknya aja itu apalagi orang tuanya. Jadi kalau anaknya hafal juz 30, insya Allah orang tuanya 30 juz. Amin. Kada hafal. Katanya nggak hafal. Ini satu kebanggaan untuk kita. Kita punya anak, mereka hafal Al-Quran, walaupun hanya juz 30 dulu, ada tahfiznya. Kemudian hafal surah Ar-Rahman, surah An-Naba, dan lain sebagainya. Ini satu kebanggaan bagi kita sebagai orang tua. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, addibu auladakum bisalasi khisal. Kata Nabi, kalau kalian punya anak, didik anakmu dengan 3 hal. Dengan 3 macam, 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum,
Didik anakmu, bagaimana anakmu ini supaya cinta dengan nabinya. Bagaimana anakmu ini supaya sayang dengan nabinya, supaya kenal dengan nabinya. Tidak ada lagi cara untuk mengenalkan anak kita kepada nabinya kecuali anak kita disekolahkan, terutama di madrasah-madrasah. Karena di madrasah ini Pak, yang diajarkan secara mendetail bagaimana sejarah Nabi. Makanya bangga kita punya anak kalau sekolah di madrasah, Allah untung benar. Namun pian mati Pak, anak itu kalau dia baca Quran, dia sholat, dia ngaji, walaupun tanpa diniatkan, ya Allah, ku kirimkan pahalanya untuk orang tua yang sudah meninggal. Walaupun tanpa diniatkan, tetap ngalir pahalanya. Kenapa? Karena ada hubungan darah antara anak dan orang tua. Maka bangga kita punya anak yang tadi paham di ilmu agama, yang paham tadi di ilmu tentang Al-Quran dan ilmu agama yang lain. Alhamdulillah. Nah, cuman kita berpikir lagi, kayak apa caranya mensejahterakan gurunya, kan kayak itu. Orang bahari kalau anaknya disuruh ngaji ke gurunya, itu disuruh bawa apa? Minyak tanah sebotol, kelapa 2. Tiap anak ngaji itu ada manakib abah guru sekumpul gitu Pak Haji. Kalau sekarang kadang mungkin kita bawa minyak tanah ke rumah guru, apalagi bawa gas melabrak rumah guru ini. Bawa yang mantah aja. Apa yang mantah Ustaz? Yang habang ada. Paham? Jangan pemalar dengan guru ngaji. Ini kadang-kadang Pak Haji, maaf, di kampung tuh guru ngaji banyak yang kurus-kurus. Di Tanjung Baru tuh ya Allah, asian ulun melihat tuh nah. Ulun alhamdulillah penceramah jaka guru ngaji kurus sambulang nah. Penceramah ini kayak apa kada lama Pak Haji lah. Kami Pak Wabu Masya Allah keliling di Inhel ini nah. Dijamu orang, dimakani orang, undang galas, senangin baju. Pak ada belamak. Jadi asalnya ulun ini kurus saja Bang juga. Cuman karena jadi penceramah mau kada mau harus belamak. Kada banyak kada makan, cuman karap itu nah. Tiap duduk makani orang, tiap duduk makani orang. Apalagi di Kakabun nih Masya Allah. Makanya ulun paling senang ceramah di Kakabun nih. Kenapa? Di Kakabun nih luar biasa. Ini kada berbungkus makanan. Ini berbungkus lah. Wah, sedih ini lah. Biasanya kalau berbungkus batalam kan. Nah, satu rumah biasanya 2 talam, 3 talam. Kalau batalam itu lauknya kelihatan. Banggala, pakap senangin lele. Kalau berbungkus nih ya nasib-nasiban aja. Pakana hintalo sebelah nasib pian orang baik tuh lah. Ada juga nang hintalo bisa belah 3 nih ibu-ibu nih. Bo, hintalo tuh jangan dibalah boy. Bila acara maulid telur tuh marah sebungkus otengan hintalo. Tika 7 membelah hintalo ibu nih. Bila maulid dibalahnya 3 tabat, 3 bungkus saja. Ya Allah, bo jangan lagi dibalah hintalo lah. Tahun kita dibalahnya pulang bah. Tika 7 membelah hintalo ibu. Jangan pelit dengan Rasulullah. Ini yang datang bukan panitia madrasah, bukan panitia maulid yang hakikatnya yang tuan rumahnya tidak. Ini tuan rumahnya hakikatnya Rasulullah. Ini yang datang tamunya Rasulullah. Jadi pian yang menyumbangkan harta. Jadi panitia untuk terlaksana peringatan maulid pada hari ini beruntung pian dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pian dalam syafaat Rasulullah. Kaina aja Nabi di hari kiamat, tunggui aku bakal beri syafaat dengan pian. Maka beruntung benar. Kemarin rumah Pak Wabu pun mengadakan maulid juga. Ulun makanya kalau orang mengadakan di masjid, di musala itu belum begitu bangga. Kenapa? Karena iuran. Ya. Tapi kalau di rumah pribadi, di sekolahan pribadi, maaf, kadang-kadang makan duit pribadi. Berapa banyak habis duit untuk memperingati maulid? Minimal 1 juta. 1 juta tuh. Belum lagi makanannya, belum lagi transportnya. Ini lah apalagi bekambang hanya ngida aku melihat pisang berbuah hintalo. Udah jangan melihat kayak ini aja. Kalau aku mikirkan tadi di kampung gua batang pisang berbuah pisang. Ada gini behintaluan nah. Luar biasa Tanjung Siantar nih Masya Allah. Dan juga banyak kambang-kambang nih tabak kecil nih lah. Nah, ini kalau Padang orang kita Bugis nih memang kayak ini. Dan di sini Padang orang Banjar orang kita Jawa Pak Haji. Jadi tetap ngadakan ini karena memang ada dalilnya. Kemarin kami ceramah di daerah Benteng, Padang orang kita Bugis, Masya Allah. Karena kambangnya kayak ini nih, yang paling harat kambangnya, behulunya paling nyaman, hintalonya paling banyak, dibungkuskannya gasan penceramah.
Dah aku ngisahkan darah, ngisahkan lah. Makanya aku gila bawa kambang lang mahal, nang banyak hintalnya semangat aku bulik. Kadang-kadang ada juga yang mengadakan maulid itu seadanya, kasihan mana ya Allah. Modelnya tuh kada berduit tuh nah. Ada hari itu. Di mana Ustaz? Aku kalian membetakan wadahnya. Di hujung kabun juga di surau. Halo suraunya bang terbukaan sing dubal tas. Ya aku kasihan orang nih. Jadi panitianya kata sambutan. Panitianya tuha pulang memberi maras. Apa aja panitianya kata sambutan? Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya kayak itu suaranya tuh apa? Tahun ini kita mengadakan maulid seadanya. Biasanya bermakanan tahun ini parai. Aku mendengar itu lama sudah. Ya cukup ada bermakanan nih lama lintohat boleh. Maklum aja semenjak corona nih orang kada berduit. Dalam hatiku jelas amplopnya tipis gini. Orang mengkada berduit jangan diceritakan jadi panitia maulid. Jangan diceritakan di tempat acara maulid nyunyupan nih. Ini yang acaranya acara Rasulullah. Bukan acara kita, acara Rasulullah. Lalu panitia nyambat kami kada berduit, kada supan kada dengan Nabi. Rumah sing ganalan, kabun sing banyakan, duit sing kabatan, bini sing ampatan. Apanya lagi kurangnya masih jong ada duit lah. La ilaha bisa pamalar juga di Muhyiddin gini nih. Jangan pelit dengan Rasulullah. Pian yang nyumbangkan harta untuk peringatan maulid beruntung. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alamin, apa kata beliau? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Orang yang menginfakkan hartanya, memberikan hartanya, menyumbangkan hartanya walau 1 dirham untuk peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bakal menjadi kawanku, temanku dalam surga Allah. Ini balasan yang paling luar biasa surga ketika pian hendak nyumbang acara maulid. Makanya kalau acara maulid nyumbang jangan paling sedikit. Kan berapa nyumbang? Aku 100.000, lumayan. Kau apa? 50.000, maklum belum ngaringin nior, sedang. Kau apa? 5.000, kada berduit. Udah bapak. Kau apa? 4 makan aja. Ini nang barah nih. Nyumbang kada. Sekali makan pengganjangnya. Orang sebungkus juga bulikinya 7. Marangat panitia. Dia panitia kenapa? Banyak banarana. Cek bawa nasi bungkus bulek. Anu hagan cocok. Padahal kawin belum jujur lah. Tak ada orangnya sini tahu aku. Berjilbab orangnya. Nyumbang maulid 5.000, parkir 5.000. Karena bila pian tetamu dengan Nabi di hari kiamat, supan tak? Jangan bilang 2.000 hari itu lah. Kalau sudah hari ulang tahun anaknya, itu sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta dana habis mengadakan ulang tahun anaknya aja. Ini hari lahir Rasulullah yang nyata beliau nanti di hari kiamat nunggu di hadapan jembatan Surat Al-Mustaqim, Nabi yang bakal nyeberangkan kita. Nunggu di hadapan pintu surga. Aku dan Nabi kada akan masuk surga kalau umatku kada masuk surga beratang. Bahkan ketika ada umat Nabi yang masuk neraka, dijemput oleh Nabi dalam neraka. Kayak apa umatnya ini supaya keluar dari neraka? Nang kaininya luar biasanya dengan kita, sayangnya dengan kita, cintanya dengan kita. Kenapa kita untuk memperingati maulidnya pelit, pemalar? Kan aneh. Makanya mengadakan maulid ini, Masya Allah, ini sudah luar biasa meriahnya. Bertenda nih kalau dihitung tendanya 3 kali 5 nih. Ya, tadi aku hitung ada terhitung 1, 2, 3. Hayaan orang tadi semalaman hujan. Ya kok rubuh tindak kawan nih ya dah. Tapi alhamdulillah malam tadi turun rahmat Allah hujan. Hari ini pagi ini kita kedatangan Pak Wakil Bupati kita beserta rombongan. Insya Allah mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada siang hari ini penuh dengan barakah. Amin. Allahumma amin. Ibu. Bu, masih hidup? Mana aku nih darah? 2 kali aku mayau udah ada nyaut. Ibu cintalah dengan Nabi. Nah, di belakang. Ibu kalau cinta dengan Nabi, Ustadz nanya bu ya. Boleh bu? Kalau ada penjawab, beli kakak nasi bungkus sebelah kapan itu.
Mana ada makanan ibu? Bu, Nabi lahir di mana? Ya, yang itu ku takunya lain gitu. Kena ada gilirannya kena. Ibu, Nabi lahir di Tanjung Siantar. Jelasan di Makkah Tanjung Siantar aja. Yang bawa Pak lagi di hadapan ulun nih. Pak, maaf malah Pak. Pak. Woi. Ya Pak ini kali di hiau woi kada nyahot. Nabi lahir tanggal berapa Pak? 17 Agustus. Bebarisan mulang kita kena. 12 Rabiul Awal. Oh wow, Masya Allah. 17 Agustus kita bebarisan. Nih yang sebelah kiri pulang nih anak-anak kami dan bapak nih. Abah Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah. Siapa? Baik-baik nyebutnya. Dullah aja. Abdullah. Dullah itu orang Banjar. Nah inilah nih. Makanya ulun kenapa selalu nanya kalau ceramah supaya kita nih ingat. Jangan sampai kita rajin pergi maulid kadang-kadang maaf. Apalagi bebinian kalau sudah tulak maulid ada yang sehari 3 kali. Pagi, malam, patang. Mau ada tengah malam kelakinya juga deh. Rajin pergi maulid cuman maaf kadang-kadang pulang ke rumah bisa ada ingat ditakuni laki. Apa yang disampaikan Ustadz tadi berceramah? Ada tahu. Masih bungkus saya baca 3 hantok hasil 3. Bukan itu yang dicari laki, ilmunya apa? Makanya ibu kalau rajin pergi maulid itu harus ada perubahan ketika pulang ke rumah. Bapak rajin pergi maulid pulang ke rumah harus ada perubahan. Yang biasa maaf kada sembahyang, nanti setelah maulid jangan lagi kada sembahyang. Ini ada sekarang pengajian yang tamat sembahyang tuh ada wah ini. Bisa tamat ya Pakistan. Kayak sekolahan juga tamat. Jadi kita nang sembahyang tuh disambatnya apa? Kulit masih aja. Kami ini nang ada sembahyang dah isi dah, makrifah sudah, hakikat sudah. Ini bungol daripada nang bijahal lagi nang ini nih. Makanya alhamdulillah Pak Haji, kami majelis kami di sini setengah bulan sekali. Beliau juga termasuk pembimbing kami. Ya, supaya apa? Jangan sampai kampung kita itu kada ada majlis taklim. Karena banyak sekarang kampung-kampung yang masuk aliran-aliran terutama radikal ya Pak Haji. Radikal. Itu istilahnya tuh kafir, syirik, bid'ah, itu aja nang sambatannya tiap hari. Jangan kayak itu. Dakwah Rasulullah tuh santun, lembut. Kan kayak itu. Rasulullah pergi sholat ke Masjidil Haram, tiap pergi sholat ke Masjidil Haram diludahi oleh orang kafir. Rasulullah senyum. Nanti asar sholat diludahi lagi, senyum Rasulullah. Sampai suatu hari yang meludahi Rasulullah ini tidak ada lagi. Jan Nabi bertakun ke tetangganya, mana nang jan Nabi yang biasa meludahi aku? Anu garing Muhammad Tai. Coba. Nabi pergi ke pasar cari buah-buahan. Jangan nang Abdurrahman kayak itu nah. Tolong aku ke masjid ludahi orang, ku kajari orang tuh. Tujuran. Itu Abdurrahman nang ngalehnya bertangan parah tadi. Dengar pulang yang meludahi aku tuh garing, mampus Joko. Tuh kualat tuh kayak itu kan. Kita kayak itu kan. Tapi Nabi kada. Ketika Nabi mendengar yang biasa meludahi Nabi sakit, beliau pergi ke pasar beli buah-buahan, dibawakan oleh-oleh untuk yang biasa meludahi Nabi yang lagi sakit. Masuk ke rumahnya tadi, ujian yang biasa meludahi Nabi ini Muhammad ini pasti anak belas dendam, mentang-mentang aku garing dia Nabi kada, aku malah hendak doakan nih ada buahan sikit nah. Doakan Nabi ya Allah, sembuhkan ya Allah penyakitnya, sembuhkan ya Allah, dahannya sehatnya mah meludahi aku pula. Doa Nabi kayak itu. Mendengar Nabi berdoa kayak itu langsung bersahadat di hadapan Nabi. Ini dakwah, hakikat dakwah, santun, lembut, pemaaf, kada pendendam. Ya dah, makanya kita Masya Allah ikuti ajaran Rasulullah, praktikkan di rumah tangga kita. Ibu-ibu kalau rajin pergi maulid di rumah harus sabar ya bu. Kadang-kadang muar aku abahnya ini muar aja. Ibu kalau muar melihat laki ibu bawa wudhu, karena itu ada hantu di dalam hati ibu, ada setannya di ruqyah. Ya, kadang-kadang kita melihat artis Korea kan senang kan? Siapa artis Korea tuh nang siapa? Lee Min Ho kan? Ibu-ibu senang nonton drama Korea. Kenapa? Lelakiannya ganteng-ganteng, tampan-tampan. Laki pak, tahu aja. Ibu yang melihat yang haram ibu suka, melihat yang halal kenapa muar? Aneh itu. Bila laki datang beli muar apa muar aja.
Ibu kalau muar melihat laki, ibu berwudu. Talah wudu masih jua muar, bawa mandi bekuboy. Talah mandi bekuboy masih jua muar, bawa tajun ke sumur. Timbul pulang, jangan ada timbul. Timbul masih jua muar, tenggelam aja lagi di sumur. Jangan kaituan laki. Ini sungguh ini buat kami ini, nah kami ini seadanya jadi laki. Tapi tahu dah ibu, tanpa ridho kami, ibu tidak bisa masuk surga. Bujur kada abahnya. Nah, bujur aja bah. Jangan dianggap remeh, Ustaz. Lakiku Ustaz kada penyembahyang. Masalah laki ibu kada penyembahyang itu urusannya dengan Allah. Maka ada istilah dosa laki, ibu tak ikut nanggung. Dosa bini, laki 4 nanggung. Duit bini, lain duit laki. Duit laki, duit bini. Setuju, Bu? Oh, nyaringnya. Kada apa-apa, oke lah. Duit kami, duit ibu lain duit kami. Dosa ibu kami 4 nanggung, dosa kami ibu kada 4 nanggung. Kada apa-apa. Cuman kami sebagai lakimu hanya minta satu, boy. Hormati kami, tinggikan derajat kami di rumah. Jangan tiap hari laki itu dirangoti, dimamai. Sian laki kurus laki. Bila sesapu laki gitu. Ibu makam belemak. Kada muat lawang kamar jadinya pas. Bo, sayang wan laki lah. Belima aja pak saya. Banyaknya orangnya tuh dah. Tidak bisa ibu masuk surga tanpa ridho suami. Kalau ibu mati, tanya sama suaminya, ridho tak kau binimu mati? Ridho Ustaz, aku maafkan segala kesalahannya Ustaz. Surga, nang bini ini surga. Karena untuk mencari surga Allah mudah bagi seorang istri. Di mana? Ketika suaminya ridho, Allah ridho. Tapi ketika suaminya kada ridho, Allah pun kada ridho. Maka sayangi laki ini, buat sayangi. Udah mati hanya tahu ingat tuh. Titik banyu mata melihat gambar laki di rumah. Jangan anak ngapa mak nangis melihat gambar abah. Abah dah mati mak. Aku nih lakai. Tak ingat dulu abah waktu hidup. Tiap hari kok tawak pakai batu gilingan. Sian laki. Udah mati hanya tahu tak. Bila sudah hafal kan? Ibu ini lagu dangdut. Baru terasa bahwa kehadirannya. Pembawa acaranya nang hafal. Udah kada ada hanya terasa nangis melihat gambar laki kan. Tahu tuh janda. Jangan sampai ibu nih laki-laki hidup nih muliakan sayangi. Kami kada minta banyak bu. Kami bila imbah begawi kabun seharian kerja kabun nabuk parit jungkil niur naik ke atas butang niur. Belum lagi nambah di laut 3 kali anak sambar buaya. Berat jadi laki ini bukannya nyamanan. Berat tanggung jawabnya dunia akhirat. Makanya pian adik-adik mah anak kawin berpikir holo cari bini nang solehah. Jangan nang penyarikan. Kita ini sudahlah uyuh bagi bulik ke rumah dirangoti lamah kami bu ay. Kami tubuh seharian kerja kalau pulang ke rumah bini senyum minimal senyum hilang uyuh kami bujur kada pak nyaringi bujur kada kan bujur aja bu ay nya dingin kayak ini bujur aja lalakian nek senyum lah laki bulik ibu senyumi nah kadang ngales senyum anu aja dibuka montong ibu kayak ini nah ngalih di muka montong tak ada bayar ada ibu senyum depan suami itu 50 pahalanya nyamannya cari pahala 50 dapat pahala kuriheng aja depan laki apalagi nang sampai senyum ibu berbunyi laki beli 100 naik pahalanya pulang 100 tuh berbunyi han isok pulang laki boleh 200 ya Allah malam Jumat laki boleh jadi hantu ibu ada lagi hutan laki ya Allah makanya untung pian jadi babinian pula untung benar nih lah untung benar apalagi ibu nang pakaian dinas nih Masya Allah beliau membantu nafkah di rumah ya bu luar biasa ya ibu-ibu yang mungkin di rumah tangga tadi cuma sebagai ibu rumah tangga di rumah khidmat dengan laki
Ya, artinya apa? Semuanya masing-masing ada kelebihan. Ya, Bu. Bu. Hendak le masuk surga. Hendak le. Bertiga aja nah hendak. Mbak menjur ulun hendak le masuk surga. Hendak Ustaz. Kayak itu. Hendak le masuk surga, Bu. Anjungan ibu. Disuruh hanyar nyahut. Harus semangat. Ibu paling nyaman masuk surga kata Nabi Naba. Al-mar'ah ija salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi abwabin sya'at minha aw kama qala Nabi. Nang laran babinian tujar Nabi paling nyaman masuk surga. Yang pertama cukup salat 5 waktu. Ini salat 5 waktu nih pondasi kita, benteng kita. Jangan sampai pian belajar siapa aja gurunya, amun sudah ada sembahyangan tinggalkan guru tadi. Tapi Ustadz guru kami itu bisa terbang, harap walet lagi terbang, harap kalalawar lagi terbang. Ustadz guru kami itu bisa berjalan di atas banyu, lalunjong buntal harap lagi berjalan di atas banyu. Jangan mandang guru kayak itu. Kalau sudahnya ada sembahyang, udah tinggalkan. Kenapa? Kada ada hakikat orang yang bujur takwa kepada Allah nang kada sembahyang tuh kada ada. Kada ada. Makanya sembahyang ini benteng kita. Jangan pernah sesekali ninggalkan sembahyang, Pak. Mudahan kita imbah acara maulid ini istiqomah sembahyangnya lah. Amin. Majlis taklimnya istiqomah. Dan juga jangan pulang sembahyang tadi asal sembahyang. Kalau bahasa Banjar umpatan jangan. Harus ada ilmunya. Makanya kita ada majlis taklim, belajar fikih kayak apa cara sembahyang yang benar. Karena kata ulama, pengarang kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa saja yang beramal tanpa ilmu daripada amal tadi, maka amalnya ditolak oleh Allah. Sembahyang umpatan. Aku juga umpat aja orang di masjid tuh kayak apa kayak imam. Kali imam rokok balik aja bang juga. Imam sujud bagus. Imam batuk ya. Nyaring dari imam lagi batuk. Nang kain ini kayak apanya sembahyang nih nah ya Allah. Nah, madahkan nah supaya paham nih. Lah cara sembahyang kita praktik secara ringkas saja. Menurang beilmu nang belajar ilmu fikih tenan sembahyang kalalah betis kanan kaki kanan kiri bikadri sibir sejengkal sekilan juga tapi usahanya di sana ada nang teberangkang kayak ini aja marah aja teberangkang nya tapehnya tahan kita tapi ada tahan rebut ya dah sekilan juga nah lah belum lagi mengangkat tangannya nah Allahu Akbar telapak tangan ke hadapan ya jari-jari diranggangkan wasatan sadang ya kan kemudian mata ke arah sujud kemudian kepala ditundukkan dan jangan beguyang kepala waktu bertakbir. Ini kadang-kadang ada jonang beguyang kepala waktu bertakbir. Ada hari itu aku melihat di manakah Tanjung Siantar kada tahu aja di mana. Ada nangka ini. Nah, Ustadz, tapi Ustadz aku nih bulu sakit karena belawa. Nah, kada apa-apa kalau karena belawa kan. Tapi kalau kita normal, sehat aja, jangan kepala digoyang-goyangakan, ya kan? Allahu Akbar. Amunnya bebinian, Bu. Ini dikantuk bae lah. Contoh, bebinian ya Allah. Allah. Kantuk ya. Allahu Akbar. Mun lalakian dibuka. Allah. Buka ya. Jangan lalakian kayak ini. Berarti KW lelakinya. Masalah sembahyang tuh takbirnya hanya belum lagi Fatihahnya kayak apa. Nah, ini wajib juga belajar Fatihah kita kayak apa. Ini kadang-kadang maaf hendak juga jadi imam cuman Fatihah hancoy lah hancur. Banyak nang kayak itu ini. Asal jagau aja jadi imam. Ada nang kayak itu. Ini jagau jadi imam. Orang jagau dah nang wani nagur. Masuk mesin langsung jadi imam. Jadi lihatakan orang loh. Ya orang marah aja. Sekali jadi imam pas sujud terakhir takantut. Sikit ya takantutnya. Tidak ada yang wani nagur di belakang karena imamnya nih jagau. Yang belakang nih pangutannya. Aduh wani nagur. Talah sembahyang ada nang dipinjong kali melagur. Maaf mamai, maaf. Apa aja imam? Tempeling gue namanya macam. Maaf. Pian tadi tak kantuk, kau jangan main-main aja imam dia. Bujur kada, bujur mamai. Bebunyi leh, sikit.
Siket jauhnya. Janang imam nang jago tadi, siapa saksinya? 2 aja makmum. Nah, Pak, telinga wan hidung kami. Telinga kami mendengar, put. Hidung kami mencium bau jingkol buruk. Apa jadi imam tadi? Pak, udah apa-apa, siket 2 aja. Nah, walaupun siket asal takantut tuh tetap apa? Batal sembahyang. Kan ada kisah kayak itu kan? Ini sembahyang waktu sujud lah ada mudah kayak takantut tadi. Jadi tala sembahyang betakon dan kaum nang ditakoni kaum kaum aja kon betakon kayak apa hukum sembahyang isya 4 rakaat. Pas rakaat keempat itu modal ada keluar aja sih Din. Takantut adalah sedikit terasa tuh nah. Batalkah sembahyang kadakah? Ujar kaum kenah lo aku ambil kitab ya. Masya Allah harap dia kaum. Kaum ini kan ada aja nang alim tadi. Ambil kaum kitab naranya Madzhabul Arba'ah, kitab mazhab 4. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dihadapkan ke kaum. Ya kaum, inilah aku nih melihat mazhab 4 nih. Kayak apa hukum nang takantut mudah ada tak keluar lah sikit tuh nah. Apa hukumnya? Ujar kaum menurut kitab ini sepakat. Cuman kaum aku nakuni lo. Waktu ikam takantut di rakaat keempat tadi lah ada di keluar banyak apanya kah? Ada sikit ya basah. Mungkin ini kaum ya nih. Bacakan ku kitab nih. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi sepakat bahwa ikam tapi cirip bungulai di sini. Han, jadi model kain ini tahu sudah takantut jelas batal sudah ada peh ditatakuni mazhab lagi. Kenapa sampai merasa ada batal? Karena ilmunya kada ada. Makanya penting kita belajar kayak apa cara sembahyang yang benar. Tahiyatnya tuh yang sering kali salah tahiyatnya tuh, Bu. Coba ibu bapak perhatikan aku baca salah apa kadang bila salah tagor mon bujur jangan ditagor lah. Nah aku bacanya lah tahiyat dulu lah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salah kah bujur? Lakian bujur ibu-ibu bang. Bujur kan salah. Ulangi lagi. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bujur kan salah? Wani nyalahkan mana orang itu tuh? Aku ada bapak salah. Nah, yang salah kan bujur. Nah, berdua aja nggak salah pak. Ya ulangi lagi nah. Nah, ini perlu kita sambil belajar nih nah supaya bujur bacaan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bujur kan salah? Salah. Nah, ya Ustadz salah. Ustadz nih bujur. Salah boy. Nah pandang salah Ustadz. Kan Ustadz yang baca. Aduh mesti ya Ustadz tuh bujur bacaannya. Ada juga wah ini ustadzan ada juga. Guru tuh banyak aslinya ada guru tuh guru nom aja gawian ada juga. Bukan at-tahiyatul, yang benar at-tahi. Ya kan? Haknya baris kasrah, yaknya ditasdid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lil. Kalau aku baca awal tadi at-tahiyatul, itu salah. Yang benar at-tahi. Nah, jadi ibu yang biasa baca at-tahiyatul itu salah, Bu. Kalau ibu baca ini tahiyat akhir, tidak sah sembahyang ibu. Kenapa? Karena bacaan tahiyat akhir itu termasuk salah satu rukun yang 13 dalam sembahyang. Jadi kalau salah, sikit aja barisnya salah, kada sah tahiyatnya. Bila tahiyatnya kada sah, rukun sembahyangnya kurang. Bila rukun sembahyangnya kurang, sembahyangnya kada sah. Jadi jangan lagi at-tahiyatul bulah. Yang benar apa tadi, Bu? At-tahi. Ya tuh, bulah tuh diperbaiki. Apalagi kita maaf yang biasa jadi imam. Nah ini perbaiki bacaannya. Ya, dihafali surahnya. Jangan sampai ini kadang-kadang jadi imam hendak jagau tadi kisahnya. Sekali baca surah terbalik pulang barisnya lantas salah. Ini baca surah Inna Anjalna, tagur makmum di belakang barisnya salah. Ujar nang imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anjalnahu fi lailatul qadr. Tagur makmum, lailatil je makmum. Sarik makmum. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Tagur makmum pulang di belakang. Lailatul je makmum. Sarik imam nih mulai ke belakang. Lailatil kayak lailatul kan nang bujur sedikit di sini. Nah, ini bukan makmumnya nang bungol, imamnya.
Kenapa awak kada berilmu hendak juga jadi imam? Jadi kita dalam urusan agama, tolong yang berilmu aja maju. Yang ada berilmu tuh marah kita cukup jadi makmum, ibarat baruhan tuh cukup mengaminkan, sama aja lauknya dengan tukang baca doa juga. Yalah, kalau di Banjar beda Pak. Kalau di Banjar itu kalau ustadz tukang baca doa dengan jemaah yang hadir tuh beda lauknya, talamnya aja kada sama. Nah ibarat orang akikah itu tukang baca doa tuh kepala kambing tuh wan dagingnya, jangan kepalanya aja suruh ngiguro. Tok siding cungkir kepalanya kada tetamu dagingnya. Nyagen guru jak apa? Bujur kepalanya unjukinya ke guru. Wan dagingnya maksudnya tuh nah, artinya apa? Harus ada ilmu dalam ibadah kita. Insya Allah. Bu. Lanjut. Bapak lanjut. 2 jam tahan. Nyaringi tahan kada? Aku kada tahan. Pak Wabu hendak kata sambutan gimana lah, oke lah, dah apa lah, tambahi lagi, cuman ada perjanjian kita nih lah, bila ada nang menguap 2 orang aku ampe ceramah. Ada di sikong belakang tuh lihat, sikong lagi ku cari, bila ada nang menguap ampe berceramah. Pas benar panitia nih nah nyiapkan baju lah segar 1, lah segar banyu putih 1, berarti 2. Ustadz harus ceramah 2 jam, cuman perjanjian tadi jangan ada yang nguap. Lah, bila ada yang nguap, aku sampai malah lihat John nah. Bila ada, sampai kita ceramah. Cuman sayang panitia nih banyunya aja nang naik ke atas. Wadai kada naik. Kada adil panitia. Sakit penceramah kurus, wah ini penceramah. Malam ulun ceramah daerah Tungkal, masya Allah. 3 wadainya di atas meja nih. Macam-macam dadar gulun, lupis saja ada kayak apa? Makan lupis kada berkuah gitu kayak. Tapi masya Allah di Tanjung Siantar Ustaz cukup banyu aja kena kalah acara Ustaz hanyar bermakanan nih kena Ustaz mana kuni dah tapi belikan dah lagi Ustaz. Insya Allah Tanjung Siantar nih masya Allah servisannya luar biasa Pak Haji. Ulun masya Allah paling senang sudah ke daerah-daerah nih. Orang daerah nih bila datang nah guru datang Pak Wabub datang nah ke rumah halujah. Ada yang ini kan tadi karena acara nancap dimulai langsung aja kita mulai. Kadang-kadang di kota-kota nih kadang hanya guru datang suruhnya ke masjid. Ada juga di kampung nangka itu kuliah penyambatan kendaraan kampung hanya guru datang suruhnya ke masjid. Anak guru aja langsung aja ke masjid ya. Guru belum sarapan lagi. Menggetar guru ngutimek nah. Assalamualaikum. Tapi masya Allah Tanjung Siantar kada kayak itu. Sebelum di acara dimulai wadah itu lihat banyu nior alom tuh pisang anggur limau banyak lagi tuh. Pak Haji 4 dah habisan. Ambil barakah aja Pak Haji. Ambil barakah emang lapar aja jadi gitu. Ya Pak ini ujar Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang yang memakan makanan acara maulid yang firullah liakilih, Allah ampuni dosanya. Oh, ini dalil nang gencang-gencang makan tuh ini dalilnya nih. Jadi mun ulun sudah acara maulid itu paling senang makan, apalagi lauknya undang galah. Apalagi lauknya tadi nang nyaman pulang. Gak usah pian nih nah. Acara maulid nang nasi bungkus jangan pian kada makan lah. Ini dalilnya ada di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alamin fi Maulidi Sayyidil Mursalin. Orang yang memakan makanan acara maulid, 1 masuk ke dalam tubuhnya al-padawa min jami'id da, 1000 obat dari segala macam penyakit. Kadang-kadang banyak orang yang sembuh dari penyakitnya sebab makan acara maulid Nabi berkat Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang memakan makanan acara maulid kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah ampuni dosanya yang memakan makanan acara maulid Nabi. Makanya ambil barakah Pak. Bini nang kada tulak bawakan ke rumah tadi. Nasi bungkus makan sikit surang tuh nah ambil barakah tadi. Apalagi sampai pian yang mengadakan maulid di rumah. Dahang sugih barataan. Amin. Nah, ini mengadakan maulid kada mesti jauh mariah kayak ini. Walaupun di rumah kada papa 2 laki bini. Bini baca maulid, pian berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala ikan karing, mandai, sayur pucuk bumbili yang kami muliakan. Kareknya berduaan bang, hadir ikan karing, mandai gitu aja lauknya. Yang saya hormati, mungkin tidak terlalu lama ceramah saya, kurang lebih sejam. Sanggup ikan karing? Sanggup ya ikan karing. Adakan maulid Nabi Bu di rumah. Usah ngadakan lah, ulun madakan. Ulun kalau madakan maulid Bu bukanlah isa itu riak kadalah, minimal 3 juta habis.
Itu belum makan-makannya lagi. Ada juga duitnya kan. Karena tahu pang kelebihan keutamaan mengadakan maulid. Kita yang kalau tidak sanggup mengadakan maulid di rumah, minimal ikut iuran, nyumbang untuk acara maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, apa kata beliau? Man azama maulidan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa kana sababan liqiraati la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang mengagungkan hari maulid Nabi dan dia menjadi sebab karena terlaksana peringatan maulid Nabi, orang ini tidak akan mati kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, cuma kembali kita ke titik awal, diamalkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ya Bu, Ibu tadi berapa syarat masuk surga? Pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa Ramadan, yang ketiga ini agak susah Bu, taat dengan laki. Woi ini berat. Makanya dia Nabi banyak nang masuk neraka tuh bebinian, tapi banyak juga yang masuk surga bebinian. Ya memang Pak, ya menurut perkembangan nih, menurut penelitian perkembangan ini bebinian tuh kena jumlah bebinian tuh lebih banyak dari lelakian. Lebih banyak dari lelakian. Makin kena akhir zaman lelaki itu makin berkurang, bebini makin berbanyak. Lah makanya jangan salahkan kita. Kalau ada laki misalnya tadi 4, ini kan ada masalah tuh. Ridho Bu. Benar itu. Kena ditiupkan Bu. Tapi mau ibu hasar pisah laki, insya Allah laki kada kayak Bu. Sian laki Bu. Bu. Kayak apa usah cara nyerpis laki? Aku suah nonton di Teran 7. Ada Teran 7 atau Teran TV itu. Ada yang ustadz siapa tuh yang bisa kalau ceramah nama selendang tuh. Jemaah. Siapa tuh? Anwar Malona. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kebetulan si Dim tuh berceramah, aku imbas sembahyang subuh nih dengarkan, lucu juga aja kena. Ini ibu aja, kami ajarkan cara nyerpis suami ibu. Dengarkan ku baik. Ibu, servis laki ibu minimal seminggu sekali. Laki ini gue kayak Honda juga, kayak pompong. Mau kada diservis rusak mesinnya tuh. Oli itu mah kada diganti karing gue. Kalau bulator tuh kada dibersihkan, kada mau berjalan, ongkol, uyuh laki. Kayak apa cara nyerpis Ustaz? Ujarnya nih nah. Tiap malam Jumat, malam Jumat seminggu jadilah lo. Tiap malam Jumat mengatakan, cuman pastikan ya Siden, anak guringan sudah. Sudah dipastikan, anak guringan lah. Kunci kamar, berdua aja di kamar. Ibu bebingking bungas-bungas di kamar tuh. Gincu limuti. Popor tampoli. Pakai rok nang handap. Monda darok tapi laki digunting. Pakai baju nang kada betali itu. Bangunkan laki dalam, kan laki ini kan nunggu bini ini masuk ke lambung nih. Nang laki guguringan hayam, bangunkan laki. Imbah bungas tadi disemprot awak. Semprotis awakannya, ndak bungas pakaian seksi sudah. Nang rok aja setengah kilang juga. Bangunkan laki, Bang. Membangunkan laki itu menapak ke pahanya. Jangan kamu hanya, Bang, jangan itu. Itu kan udah romantis lah. Kasihan laki, limpak hidung laki ditatok terus. Bang, bangun laki. Allah Akbar. Kau bidadari dari mana aja laki? Aku nih bangai bini pian. Semalam aku tulak kata Jong Siantara. Jer Ustad kayak ini nyapis laki. Bah aja laki, bujur benar. Nih ada 1 juta, isok habiskan namanya aja. Ancapi masuk kalau ancapi. Itu laki segar buah. Pokoknya isok pagi laki kuring aja sepanjang kabun. Semangat laki Baanom, bujur ada Pak? Nah bujur juga. Tapi nang kayak ini umuran 40 tahun ke bawah. Mau 80 tahun jangan lagi. Kalau kayak 8 tahun nang Tuha sudah hendak juga berok hendak. Tolak ke hari pakan Tanjung Siatar. Cari napa nek? Rok hendak ada nih. Hagan napa nek? Masuk surga. Han, panjang paningan mengamalkannya bulik ke rumah tengah malam-malam Jumat napa kayaknya rok hendak. Ya lagi. Gincu limut, bebayano luntur ulang hijau. Orang Tuha sudah kayak apa? Pupur tampul luntur pulang. Sekali membangunkan si kae. Kae bangun. Sekali kayak bangun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau ini karena pelasit kah? Ya kayak
galianan kayak ngelihat. Maaf lah begayaan aja lah gula. Supaya jangan ngantuk. Itu yang kedua tuh tambahan aja tuh. Cuman yang nyerpis tadi memang beliau ujarnya kayak itu, memang bujur bu, kami ini lelaki butuh servisan, bukan kade ijaan buat. Mon di rumah ibu dingin aja, bermasak tuh nah, mahampas ke meja. Nyalaki itu buat gancang makan tergantung layanan bini, bujur kada pak? Nyaringi bujur kada? Dukung aku nih didukung. Jangan takutan pak, jangan takutan. Pokoknya bujurkan aja. Nah. Ibu masakan laki apa? Mandai gelalauknya. Ibu dihiga senyum bang makan bangai. Nyaman nih bang masakan ulun. Nyaman dingai. Ulun suapkan hanay hondok ya. 3 piring habis laki makan. Walaupun lauknya mandai. Tapi walaupun lauknya senangin hundang galah. Ibu dihiga kayak mak lampir. Makan. Nyaman lah. Nyaman lah aja lagi. Tulangnya tabok bungul aja. Ayo. Ya Allah, siannya laki wae kayak ini wae. Dah habis sepiring udah habis. Walaupun lauknya nyaman. Ya jadi tergantung bini. Pang di rumah sudah mon bini itu masya Allah lembut, bini itu senyum, ramah, insya Allah laki nyaman. Kayak itu juga baik kita nih nah. Bini itu tergantung laki. Mon laki kada penyarikan, insya Allah bini kada penyarikan juga. Makanya jangan salahkan bini aja. Ya kalau lain bini yang aku suruh tadi. Ini kadang-kadang bini disalahkan, ngapa aja kamu kada bungas lagi wah ini aja. Kayak apa bini hendak bungas? Dimudali kada. Makanya bungas kada bungasnya bini itu tergantung lah. Bujur kada bu? Nah, ini melawankan bebinian pula. Ini harus adil cara mahnya. Ini bahasa sarik melihat bini batuha. Kayak apa bini kada batuha? Bini bila nagih pupur lambat hanya ditukarkan. Bang pupur habis. Oh nak beres karena pupur kali ya. Serba salah bini milih hendak muka pupur kada bebaras kayak apa makan yang bini malah beras saja bang aja 3 hari kemudian dia bini bang pupur habis tapong gandum aja diayak holo bila kada haram campuri molto ya Allah hai kayak apa hendak bungas bini pian tahu lah artis nang siapa tuh yang sesuatu tuh tahu ibu-ibu ini tahunya sehari ini waktu ulun nonton berita selebritis sehari ini itu lakinya sekali perawatan 10 juta sekali perawatan. Untung nggak dibisi bini nang kayak ini aku ya Allah. 10 juta sekali perawatan rahom laki. Kita dinukarkan pupur bini gelah harga 200.000. Aku nih suapang. Aku karep petukarkan bini pupur. Bila bulan Maulid nih Pak, biniku selalu nukarkan minta tukarkan pupur. Maka nang mahal bulan. Ya tahu lakinya Mbah Maulid nih berduit cekek. Ini talah melek Rabu nih hanya guling lah sebulan nabi ada guling ya Allah pinarao mah jangan kelihatan gini. SMS malam SMS bang ya tukarkan pupur di toko silver itu bila ada bubuhan nang toko silver itu orang kita Cina kak itu mahal itu Pak itu punya pian kalau bini tukarkan situ jangan tukarkan pada imbah ngaringin yur jangan ditukarkan situ aku kutukarkan halus kayak tutup cawan tuh halusnya. Masuk aku ke dalam toko silver tuh. Ya aku berapa nang ini? Ini Pak original asli. Joko berapa? Ngeluarkan aku di 50.000 kan. Ini Pak 300.000. Allahu Akbar Joko. Kayak tutup cawan tuh 300.000. Cuman karena sudah tertukar ialah ada apa-apa lah. Berarti Mbah Maulid juga ya. Keluar aku dari toko tuh Pak memang kadap juga penglihatan raom. Raom aja. Untuk akan baras dapat 2 karung Joko mau kayak gini. Ya Allah. Ku kirimkan pakai bot Tanjung Baru. Sampai ke orang rumah SMS-nya. Bang, alhamdulillah pupur sudah sampai. Terima kasih Bang lah. Ini kadahagan orang kadahagan abang isok bulik aku isok ampih raum aku. Jadi tidak apa-apa. Ibu kalau kami belikan bedak mahal, ibu makai kada apa-apa asal gasan kami. Ini kadang-kadang yang maulah kami sarik bukan apa. Ibu kami tukarkan pupur, cuman pupurnya gasan kemana? Tulak pengantin. Tulak maulid, tulak yasinat di rumah Bang. Allah. Di rumah ngalihnya batakan rambut cagat kayak bila sesapu. Tahi mata belundut. Bibir karing. Baju 3 hari kada batapas. Bau masam Bang. Diri laki bilang beparak wahin laki. Aku jalan laki kayaknya mati aja.
Han Bu, itu yang mulai kami sarik gue. Bukan kami melarang ibu di luar rumah berbingking, kada. Yang kami sakitkan hati itu ibu di rumah seadanya. Itu yang mulai kami sakit hati, cemburu kami. Apakah di luar ada yang lebih ibu cintai daripada kami? Ya kan? Kami curiga kalau ibu di luar rumah. Aku kemana namanya? Aku tak pengantin. Berbingking limot gitu nyaman. Ustadznya Anom ya. Wah, boleh anu habarnya Pak Wabub datang bulan. Nah, berbingking habisan supaya minta hendak dilihat Pak Ustadz. Supaya hendak minta dilihat panitia. Jangan Bu. Di luar ibu silahkan berbingking. Di rumah tolong lebih berbingking lagi. Semangat lelakian Bu. Bujur kada Pak? Jor. Wah mantap. Semangat dah. Iyalah. Mau semangat sampai hal aku ceramah lah. Insyaallah. Lah, ingatkan pula itu poinnya kayak itu aja baru penceramah. Yang intinya satu, perbanyak selawat kepada Rasul. Yang kedua, pian yang mengadakan maulid beruntung benar hari ini. Dapat syafaat Nabi, dapat ampunan Allah, tidak akan mati kecuali membawa iman dan masuk surga tanpa dihisap berkat Sayyidina Muhammad SAW. Dan yang paling penting lagi, pulang maulid jangan sampai kita ninggalkan sholat lagi Pak. Walaupun mungkin ditunda ya, karena pulang dari kebun agak jam 5 sore mandi, tak apa-apalah asarnya jam 5. Yang penting jangan ditinggalkan. Terutama ibu-ibu lagi, amalan ibu pengen masuk surga 3, sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu dijaga baik-baik. Yang ketiga, taat dengan laki, maka ibu akan masuk ke dalam surga lewat pintu surga yang mana aja tasarah ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu jemaah maulid yang mulia, Bapak Wabub yang kita muliakan. Oke. Dan alhamdulillah ya, dari panitia memang kita tidak bisa agama itu tegak hanya dengan satu dukungan. Harus sama-sama kita dukung sebagai orang Islam. Bagaimana agama ini tegak? Diantaranya dengan kita sedekah ya. Nah, apa yang kita sedekahkan, nah itu nanti akan menjadi amal jariah kita insyaallah. Tidak usah berbanyak Pak, 100.000 ada Bapak juga. Nah, semampunya seadanya tadi. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sedekahkan ini untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan majlis, untuk kegiatan madrasah, untuk santriawan santriwati kita, insya Allah apa yang Bapak Ibu sedekahkan termasuk min a'malil jariyah, daripada amal-amal yang mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nabi mengatakan as-sakhi karibun minallah. Orang pemurah itu jar Nabi dekat dengan Allah, dekat dengan surga, banyak diisi kawan, orang banyak katuju, ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Jadi kadang alih kita nih, mana masuk surga kadang alih. Cukup nang wajib dilakukan jadi orang yang pemurah. Pemurah di sini dalam arti semampu kita bersedekah tadi, ya. Ada duit 2.000 ya 20.000 ya kan. Nah, barang aja yang penting semampu kita, seikhlas kita, karena ini untuk menegakkan li'a'la'i kalimatillah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu majlis maulid yang mulia, dulu Nabi Muhammad SAW tidak bisa juga berjuang beliau kalau tidak ada Siti Khadijah. Khadijah ini mendukung dengan hartanya. Sampai di Mekah itu Bu Pak, 2/3 tanah yang ada di Mekah itu Khadijah yang punya. Tapi ketika sudah menikah dengan Rasulullah, itu tanah diwakafkan, tanah diberikan biayanya, dananya untuk dakwah Nabi SAW. Kita tidak bisa juga ulama berjuang sendiri. Harus ada dukungan dari pemerintah kita, dukungan dari orang-orang kaya yang mampu di antara kita. Karena kata Nabi, untuk menegakkan agama Allah, 3 ini harus bersatu. 1 ulama, 2 pemerintah, 3 orang kaya. Ini kalau 3 ini bersatu, lancar aja majelis tuh. Lancar aja agama, naik agama kita, tinggi agama kita. Tapi kalau sudah salah satu ini tidak ada yang mendukung, ini yang berat. Maka di Banjar itu banyak yang guru-guru bisa bangun majelis, bangun pesantren. Beliau hanya modal nasihat, tiba-tiba nanti ada yang sugih. Guru, aku pasirnya. Oh, guru, aku saminnya. Guru, aku sound systemnya. Guru, aku karpetnya. Nyaman di sana tuh nak bangun majelis. Kenapa? Dibuka oleh Allah hati orang-orang kaya untuk membantu pesantren, madrasah, majelis dan lain sebagainya. Maka dari itu, pian yang menyumbangkan hartanya itulah harta simpanan pian yang bakal pian ambil nanti, yang bakal pian dapatkan balasannya di akhirat kelak.
Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Majelis Maulid yang mulia, lah itu saja yang ulun dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan di akhirat. Di hadapan sudah. Di hadapan ada ibu-ibu tuh insya Allah aja tuh nyetasnya tuh ada. Terus ada banyak bahasa adanya aja bang. Jauh Ustaz Samad di hadapan ini undang galahnya aja. Nah, kita ini undang papai aja, ada papai. Nah jadi alhamdulillah untuk pembangunan madrasah ini kita doakan mudah-mudahan ya sukses ya. Tadi ulun agak sadih John dengar ujar Pak Kepala Sekolah tadi, ini pembangunan madrasah ini hampir 90% dari batang kelapa ya. Ya Allah ya Karim. Nah kita lah lagi memikirkan lupa insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya Pak Wabub kita, beliau bisa mengusahakan ya kayak apakah caranya insya Allah mudah-mudahan bisa membantu madrasah kita ini. Amin. Kita doakan mudahan beliau sehat walafiat, kabul segala hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari Pak Wabub kita, apa yang disampaikan oleh beliau kita serap dan kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.